Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padepokan Loka Jaya. Ya, untuk semua sahabat scriptku dimanapun kalian berada, salam santun, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu untuk sesepuh, para ahli spiritual, para ahli kebatinan yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, NTB, ya, yang khususnya ada di Nusantara ini, yang ada di Malaysia biasanya itu selalu hadir, sekarang kok nggak kelihatan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan pada kali ini terkait Satriya Piningit juga ya. Kali ini hasil sowan di Madura, khususnya di Bangkalan. Pada sesepuh Bangkalan itu yang ada di Madura, beliau menceritakan tentang kedatangannya Satriya Piningit. Pada tahun 2020 banyak manusia yang di situ menjadi titisan atau mengalami sesuatu yang berkaitan dengan gaib, yang dimana tidak ada yang masuk akal atau logika ya. Ada yang tiba-tiba itu bisa tanpa sebab, tanpa belajar. Ada yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ada yang bisa pengobatan. Itu semua ada di Nusantara ini. Orang-orang seperti itu disebar. Ada yang di Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada yang Jawa Timur, NTB. Ada yang menjalani lelakon juga atau berjalan. Semua itu ada salah satu yang menjadi Satriya Piningit. Jadi orang-orang titisan itu nantinya yang akan dipimpin oleh Satriya Piningit. Banyak orang yang sedang mencari jati diri terkait dengan apa yang sedang dialaminya, apa yang sedang dijalaninya ini. Kata sesepuh yang ada di Bangkalan. Beliau juga menceritakan manusia pilihan itu atau Satriya Piningit itu, Sangkinasih, itu satu-satunya manusia yang memiliki tanda itu. Kalau yang titisan itu tidak memiliki tanda, tetapi dia juga ahli dalam spiritual, ahli dalam berkhaiban. Sesepuh dari Bangkalan itu mengatakan bahwasanya Satriya Piningit itu mendapatkan cahaya biru, cahaya kuning, cahaya hijau. Itu hanya simbol yang hanya Satriya Piningit yang bisa mengartikannya.
Dan sesepuh itu juga mengatakan bahwasanya dengan keyakinan beliau, dengan kebatinan beliau, dia mengatakan bahwasanya rumah Satrio Piningit itu jadi di kapit ya, di kapit itu kanan kiri itu ada salah satu makom para orang terdahulu, yang tentunya makom itu bukan makom sembarangan. Dia rumahnya tidak jauh dari gunung, entah itu gunung apa itu ya. Mungkin dalam penglihatan beliau itu tempatnya tidak begitu dikenal ya. Dan Satrio Piningit juga itu sukmanya itu sering jalan-jalan. Maksud jalan-jalan ini bukan ke tempat wisata ya, tetapi kadang suka ke gunung, ke desa-desa, sehingga saat sukma Satrio Piningit masuk ke dalam tubuh dan Satrio Piningit jalan dimanapun, dia merasa sudah pernah ke tempat itu, walaupun sebenarnya secara raganya itu belum pernah. Dan Satrio Piningit itu memiliki pandangan gaib yang jernih, kata beliau itu. Maksudnya Satrio Piningit itu mampu membedakan mana leluhur dan mana iblis, walaupun iblis itu sanggup menyamar sebagai leluhurnya. Dengan ketelitian, dengan kewaspadaannya Satrio Piningit itu yang sesuai dikatakan Joyoboyo, bahwasanya Satrio Piningit itu tidak bisa ditipu, tidak bisa ditipu ya. Dan Satrio Piningit itu, kata sesepuh yang ada di Bangkalan itu, Madura, dia menyadari bahwasanya dirinya adalah manusia pilihan sejak tahun 2000 ke sini ya, dari 2000 sampai 2020 katanya. Dia baru menyadari bahwasanya dirinya itu adalah Satrio Piningit, dan bahwasanya dia sadar setelah mendapat wahyu. Wahyu di sini adalah perintah ya, bukan berupa ayat-ayat. Itu sudah, kalau berupa ayat-ayat itu saya pastikan itu bohong, karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah terakhir Nabi Muhammad. Satrio Piningit itu wahyunya itu tugas, di mana Satrio Piningit mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita, maksudnya kalau Satrio Piningit itu dan manusia titisan itu bisa bergabung membentuk suatu kekuatan untuk menjalankan tugas-tugasnya, tentunya inilah tingkat kesempurnaan Satrio Piningit itu. Manusia titisan itu saat ini, kata sesepuh yang di Bangkalan, masih mencari jati dirinya. Apakah saya sebagai manusia titisan atau saya Satrio Piningit? Karena tidak jauh beda ya, tidak jauh beda.
banyak leluhurnya, dan bahkan ada yang didampingi para wali mungkin. Tetapi untuk Satrio Piningit itu memiliki tanda. Tanda itulah yang membedakan antara manusia titisan dan manusia pilihan. Titisan itu maksudnya itu dari leluhur. Kalau pilihan itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesimpulan ini, hasil sowan saya terhadap sesepuh yang ada di Bangkalan, di Madura itu, bahwasanya pada tahun 2020 itu tingkat kesempurnaan Satrio Piningit dan banyak manusia yang menjadi titisan. Dan di sini untuk membantu tugas daripada Satrio Piningit, semuanya itu harus mengakui bahwasanya Satrio Piningit itu sebagai pimpinan daripada manusia-manusia pilihan. Itulah hasil sowan saya, tim Padepokan Lokajaya, terkait dengan tahun 2020 yang dimana Satrio Piningit dan manusia titisan itu hampir sama mendapatkan kesempurnaannya. Tetapi Satrio Piningit sudah tahu bahwa dirinya adalah Satrio Piningit, dan manusia titisan itu sedang mencari jati diri. Jati diri itu prosesnya adalah setiap kejadian demi kejadian itu harus direnungi. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar sesuai dengan ajaran agamanya atau jauh dari ajaran agamanya? Kalau jauh dari ajaran agamanya, itu termasuk perlu bimbingan gitu, karena yang menjadi kekhawatiran akan melangkah lebih jauh dan tersesat. Itulah kata sesepuh yang ada di Bangkalan. Ya, terima kasih untuk sahabatku subscriber dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk komen, berikan tanggapan Anda. Apakah sesepuh ini sudah benar atau jauh dari kebenaran? Silakan komen. Tentunya komen itu yang dengan kesopan santunan ya, tidak menyerang secara pribadi. Debat boleh ya, tapi menjelekkan orangnya itu yang tidak diperbolehkan, dengan argumen-argumen yang baik tentunya. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, dukung kami supaya lebih semangat lagi dalam mencari jejak Satrio Piningit dan membongkar ramalan Joyoboyo. Kalau pribadi saya sangat yakin dengan kedatangannya Satrio Piningit itu. Terima kasih, salam santun dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.